stasionernya. Nah, kemudian ini nanti akan kita gunakan gitu ya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum yang diminta gitu ya ke dalam variabel, tapi fungsinya di fungsi awal gitu ya, akan kita substitusikan X-nya nanti kita dapatkan di titik stasioner ini. Ini tadi ya, berarti lengkap ya, pada interval tertentu saja. Jadi kalau tadi kita membuat seperti ini, berarti ini ada batasan ya, ada batasan di sini. Jadi di sini interval A sampai B. Ya berarti X-nya posisinya di sini gimana? Dia lebih besar atau sama dengan A, ya. Kemudian kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval. Kali tadi kan kita belum mengetahui ya berada di interval berapa gitu ya. Tapi kita bisa tetap menentukan gitu nilai maksimum dan minimumnya. Tapi ketika diketahui gitu ya untuk suatu fungsi berada di interval berapa gitu ya, yang ditentukan, maka kita akan mencari ya menentukan nilai fungsi batas intervalnya dulu. Cari nilai FA, cari nilai FB ya dari rentang tadi, rentang A, B, kita cari dulu masing-masing nilainya. Kemudian kita menentukan nilai X yang ada pada interval ini gitu ya, yang menyebabkan nilainya maksimum dan minimum dengan syarat stasioner dan menentukan nilai fungsinya. Jadi nanti kalau sudah di contoh persoalannya akan lebih mudah ya. Ini tinggal kita substitusi menentukan nilai X gitu ya. Bandingkan nilai fungsi yang diperoleh ya, pilih sesuai yang diharapkan nilai maksimum atau minimum ya, karena nanti di sini bisa jadi kita bisa menemui X-nya lebih dari satu ya, ada X1 ada X2 gitu ya, seperti yang tadi X-nya berapa atau X-nya berapa gitu. Ini keduanya harus kita uji semua gitu, sehingga nanti mana yang nilainya maksimum atau minimum sesuai dengan permintaan gitu ya di dalam soalnya. Tapi kalau hanya satu kan nggak perlu bingung kita ya. Contohnya bisa diperhatikan. Ini udah jam berapa ya? Teruskan dulu fungsi awalnya ya sebelum menentukan. Dan tadi yang pertama ya stasionernya menentukan ya, kemudian menghitung nilainya soal langkah-langkah tadi. Mungkin dari fungsi awal kita tentukan turunan pertama, kita tentukan turunan kedua. Oke, sudah kita dapat di sini menjadi min 2x plus 4. Kemudian turunan keduanya menjadi min 2. Kita tentukan untuk stasioner. Bang Lindeng, Bang. Nilai X-nya dengan sama dengan kan dari turunan pertama adalah 0. Oke, f(x) sama dengan 0. F aksen X. Kemudian F aksen X ini kita masukkan ya. 2x plus 4 sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Ini dari pemfaktoran. Ya, kalau min 2x plus 4 berarti ini
menjadi berapa di 2 ya, 2 min X plus 2 ya. Sehingga ini X nya sama dengan 2. Kemudian menentukan jenis stasionernya gunakan turunan kedua. Nah, di turunan kedua, oke, ini kita dapatkan dari nilai X ini ya yang kita gunakan. Nah, tapi karena di sini turunan keduanya adalah fungsinya konstan, tidak ada keterlibatan lagi unsur X, variabel X, ya, sehingga di sini tidak akan ada perubahan gitu ya, tidak akan ada perubahan. Berarti hasilnya tetap min 2. Ya, di sini jenisnya maksimum. Artinya nilai X sama dengan 2 itu menyebabkan fungsinya maksimum ya. Dan yang ketiga menentukan nilai maksimumnya saat X sama dengan 2. Oh, berarti kita gunakan di sini adalah dari hasil dari stasionernya ya. X yang di sini dari nilai X stasionernya di sini juga ya. Nah, tapi di sini yang kita substitusikan adalah ke dalam fungsi awal ya, ke dalam fungsi awal. Fungsi awalnya min X kuadrat plus 4X plus 3. Ini kita substitusikan ya nilai 2 ke dalam X. Menjadi min 2 pangkat 2 plus 4 kali 2 plus 3 sama dengan 7. Ya, jadi nilai maksimumnya di sini adalah 7 pada saat X-nya sama dengan 2. Pertama ya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jenis stasionernya menggunakan turunan ke 2. X min 2 sama X sama dengan 1. Sama dengan min 2, kita masukkan di turunan kedua. Nah, kalau yang di contoh pertama tadi karena konstan ya, jadi tidak akan ada perubahan dan kita tidak perlu mengoperasikan ya. Karena di sini masih ada unsur variabel X-nya, berarti kita substitusikan nilainya min 3. Kemudian untuk X sama dengan 1-nya, di sini hasilnya 3 ya, di sini negatif, di sini positif. Di jenisnya maksimum, di sini jenisnya minimum. Berarti mana yang akan kita pakai gitu ya? Yang akan kita pakai adalah X sama dengan 1 untuk fungsinya minimum. Ini kaitannya dengan yang pertama tadi ya, FC kurang dari fx-nya gitu ya, nanti dicek lagi. Ya, kemudian untuk menentukan nilai minimum ya saat X sama dengan 1, karena tadi untuk yang minimumnya 1 ya, kalau yang ditanya maksimum berarti kita ambil yang min 2 gitu. Nah, kalau misal ada yang berpikir kalau minimum kita ambil yang lebih kecil gitu ya, atau misalnya yang maksimum kita ambil yang lebih besar, jadi nggak seperti itu, dua-duanya harus kita cek dulu ya. Kita belum bisa memastikan gitu. Saat X sama dengan 1 kita substitusikan ke fungsi awalnya untuk mengetahui besaran nilainya. Oke. Nanti nilai maksimumnya adalah 11/6 pada saat X-nya sama dengan 1. Representasi sudah semua? Saya nanti tunggu info di
WA group ya untuk UTS. Jadi kita fixnya kapan, nanti saya pertimbangkan dulu untuk waktu-waktunya. Jadi saya berusaha untuk semua yang ada di kelas yang sama ujiannya bareng ya. Nomor 3 yang aturan lanjutan tadi ya, konsepnya sama ya, hanya saja ini kan sudah diketahui untuk nilai X-nya ya. Ini ada tentang tadi A sama B ya. Berarti kita cari dulu untuk X sama dengan 0, X sama dengan 3 ya. Selanjutnya sama, kemudian nomor 4 juga sama. Di sini berarti A-nya min 2, B-nya 0 ya, dicari dulu masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya sama. Oke, seperti itu untuk hari ini ya, kita